Perkenalkan, nama saya Angelina Jovana Oftanaviria dengan NPM 23510811003 dari Prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Di sini dari mata kuliah Perpajakan 1, saya akan menjelaskan terkait dinamika dan fenomena perpajakan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terkait kasus dinamika fenomena perpajakan di Indonesia dari perubahan sistem manual ke digital. Di era sebelum digitalisasi, sebelum 2002, sebelum era digitalisasi, sistem perpajakan Indonesia masih menggunakan pendekatan manual dengan karakteristik wajib pajak harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak KPP atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP. Proses pencatatan, penghitungan, dan penyetoran pajak dilakukan secara fisik, mengisi formulir kertas secara manual, penyerahan dokumen-dokumen secara langsung, sistem arsip berbasis dokumen kertas yang rentan rusak dan sulit diakses kembali dari sumber e-journal area or ID. Lalu pada tahun 2002 era awal digitalisasi, ESPT atau Surat Pemberitahuan Elektronik, aplikasi ESPT diluncurkan sebagai tonggak awal digitalisasi perpajakan, pemberitahuan pelaporan surat pemberitahuan secara elektronik. DJP menggandeng Application Service Provider (ASP) sebagai pihak ketiga penyedia layanan berbasis komputer, dilansir dari www.pajak.go.id. Lalu tahun 2007 ada e-registrasi, peluncuran electronic registration untuk pendaftaran NPWP online. Wajib pajak dapat memperoleh NPWP tanpa perlu datang ke kantor pajak. Layanan registrasi online tersedia untuk perorangan maupun badan usaha. Dilansir dari Direktorat Jenderal Pajak dan Perpajakan binus.ac.id. Tahun 2012, pengarsipan elektronik e-filings diluncurkan untuk pelaporan surat pajak elektronik melalui internet. Metode pelaporan SPT secara online melalui pengisian formulir di situs resmi Dewan Jenderal Pajak. Digunakan untuk melaporkan SPT wajib pajak orang pribadi 1770SS dan 1770S. Dilansir dari Direktorat Jenderal Pajak dan Perpajakan binus.ac.id. Tahun 2014 ada penagihan elektronik menggunakan e-billing, diimplementasikan untuk sistem pembayaran pajak, membantu wajib membuat pajak, mengelola kode billing saat pembayaran pajak, menghilangkan kebutuhan datang ke bank atau kantor pos untuk pembayaran. Dilansir dari Direktorat Jenderal Pajak dan Perpajakan BINUS. Tahun 2015 ada e-faktur dan e-faktur host to host H2H. E-faktur diluncurkan untuk faktur pajak elektronik, membantu pengusaha kena pajak PKP membuat faktur pajak dengan nomor teratur sesuai ketentuan DJP. E-faktur H2 memungkinkan integrasi sistem perusahaan dengan sistem DJP melalui sumber Direktorat Jenderal Pajak dan Perpajakan binus.ac.id. Lalu tahun 2018 ada e-Bupot dan sistem pertukaran informasi. E-Bupot untuk bukti potong pajak elektronik, implementasi pertukaran informasi otomatis, AEO dan pelaporan negara per negara, CBCR. DJP bekerja sama dengan otoritas perpajakan negara lain untuk saling bertukar data perpajakan. Dilansir dari sumber Direktorat Jenderal Pajak. Lalu tahun 2019 manajemen risiko kepatuhan CRM, sistem CRM berbasis Big Data untuk menganalisis risiko ketidakpatuhan pajak secara otomatis, membantu petugas fokus pada wajib pajak risiko tinggi. Dari artikel Pajakku.
Tahun 2020, PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). PPN 10% dikenakan atas penjualan produksi dan jasa digital dari luar negeri kepada konsumen Indonesia. Layanan streaming, aplikasi, dan platform digital asing wajib memungut PPN, dilansir dari artikel Pajako. 2024 Integrasi NIK-NPWP. NIK dicanangkan sebagai identitas tunggal administrasi pajak mulai tahun 2024, mengurangi sendau ekonomi dan mempermudah penghapusan wajib pajak. Sumber artikel Pajako. 1 Januari 2025, Sistem Administrasi Pajak Inti (CTAS), Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Kortek) mulai beroperasi, mengintegrasikan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak dalam satu platform. Investasi 1,3 triliun rupiah untuk transformasi sistem fundamental perpajakan, dilansir dari Good News from Indonesia dan konsultan manajemen pajak. Kesimpulan dari transformasi manual ke digital dari tahun ke tahun, perjalanan transformasi perpajakan Indonesia dari sistem manual ke digital telah berlangsung selama 23 tahun, dari 2002 sampai 2025, menandai reformasi fundamental dalam administrasi perpajakan. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara wajib pajak berinteraksi dengan sistem perpajakan, tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan secara signifikan. Kortek sebagai puncak informasi yang diimplementasikan pada 1 Januari 2025 merupakan kulminasi dari 2 dekade lebih inovasi digital, mengintegrasikan seluruh proses perpajakan dalam satu sistem terpadu yang modern dan responsif terhadap kebutuhan era digital. Sekian penjelasan mengenai dinamika dan fenomena perpajakan di Indonesia yang saya ambil dari contohnya manual ke era digital. Semoga informasi ini menjadi wawasan luas untuk mengetahui sistem perpajakan di Indonesia dari manual ke era digital. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.